Shalom, ketemu lagi kita pada ibadah ALF Kamis siang jam 11. Dan pada siang hari ini saya didapatkan jadwal untuk membahas mengenai menang di tengah kesulitan. Tentu ini menjadi pergumulan kita sehari-hari, bagaimana kita menghadapi kesulitan itu tapi dengan menang. Tentunya sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih pada kami siang ini kami dapat bertemu lewat video streaming ini, tentunya menjadi berkat kami semua. Tuhan akan berbicara melalui hamba-Mu, kiranya apa yang kami persiapkan ini menjadi berkat untuk kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, dalam tema menang di tengah kesulitan, tentu kita harus tahu kesulitan itu apa sih? Kesulitan yang bagaimana? Sangat luas sekali pengertian kesulitan yang mau kita bahas. Karena kesulitan itu bermacam-macam. Tapi paling tidak kita coba identifikasi dahulu kesulitan itu seperti apa. Banyak ragam dan jenis kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lain ya masalah keuangan, masalah komunikasi, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Untuk masalah keuangan kita tahu bahwa dalam kondisi situasi ekonomi seperti ini banyak keluarga-keluarga atau orang-orang yang mengalami masalah dengan keuangan. Itu juga bagian dari kesulitan. Juga masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini kita kadang juga susah untuk berkomunikasi sama orang yang mengerti perasaan kita, ataupun kita juga susah untuk mengerti perasaan dia. Ya. Juga dalam keluarga, kadang-kadang kita juga mengalami kesulitan karena lokasi keluarga satu sama lain cukup jauh, sehingga kami pun juga untuk datang ke sana akan mengalami kesulitan. Itu juga dalam pekerjaan yang sekarang, situasi sekarang sangat betul-betul sulit. Karena bagaimanapun juga dalam situasi pandemi ini, banyak pekerja-pekerja yang di layoff atau di PHK-kan. Sehingga mereka butuh yang namanya pekerjaan untuk bisa menghidupi keluarganya. Dan juga masalah kesehatan. Masalah kesehatan dengan situasi sekarang pun juga pandemi ini, banyak hal-hal kesehatan kita terganggu. Kita dirasuki ketakutan dengan adanya COVID ataupun juga virus-virus lain yang membuat kita menjadi tidak nyaman, ya, dan juga kurang perhatian dari siapa, dari siapapun, entah itu dari keluarga, entah itu dari teman dekat, atau dari relasi kita yang biasanya juga memberikan perhatian pada kita, tapi karena situasi sekarang sehingga mereka sulit untuk berkomunikasi dengan kita, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kurang perhatian dari mereka. Itu jadi bagian kesulitan kita juga. Kita selalu merandung sesuatu yang rasanya kok tidak ada perhatian orang-orang terhadap saya, ya. Dan masalah pengetahuan, nah, ini juga kemajuan teknologi, modernisasi, ini juga menjadi masalah. Seperti saya di dalam usia yang sudah boleh katakan senior, kadang-kadang mengalami hal pengetahuan yang kurang untuk mengenai kemajuan teknologi. Ada istilah gaptek atau gagap teknologi, ya, sehingga banyak temuan-temuan kita tuh membuat resah atau membuat diri kita tuh harus belajar lagi bagaimana kita untuk beradaptasi dengan temuan teknologi yang baru seperti gadget ataupun dengan handphone, dengan order-order yang sifatnya dengan online, mesti ketik sana, ketik sini, dan pencet sana, pencet sini. Saya pun mesti banyak belajar dari anak saya. Sehingga hal-hal seperti itu membuat kesulitan saya. Itulah menjadi pengetahuan yang kadang-kadang menjadi hambatan buat kita. Bagaimana kita harus menghadapi modernisasi. Masalah demi masalah, selalu kita hadapi itu semua. Ya. Dan banyak masalah kehidupan kita sehari-hari yang tidak akan kita bahas satu persatu di sini. Tapi paling tidak kita mau tahu bahwa yang namanya kesulitan dalam keseharian itu selalu ada dan jenisnya macam-macam, ya. Tadi dari A, B, C itu sudah saya jabarkan, paling tidak itu juga mewakili dalam renungan kita pada siang hari ini. Tentu kita tahu kenapa sih ada kesulitan. Kesulitan itu pasti kita harus menyadari dan keseharian kehidupan kita terpicu oleh apa. Ternyata salah satunya adalah ya akibat kurang informasi untuk berpengetahuan. Kenapa? Ya itu tadi, kita kadang malas untuk mencari informasi, kita malas untuk mencari sesuatu pemahaman yang lebih lanjut, apa yang sudah kita hadapi, ya sudah itu saja.
itu justru membuat kita menjadi kesulitan. Kadang kesulitan itu muncul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itulah yang harusnya kita mencari untuk bisa menjadi berpengetahuan. Banyak hal-hal yang harus kita cari pengetahuan itu dengan berbagai macam sumber, dari buku, dari media elektronik, ataupun dari YouTube, ataupun dari fasilitas sosial media lainnya, ya, sehingga kita mendapat pengetahuan supaya kita tidak mengalami kesulitan. Dan adanya hoax ini juga salah satu bagian kesulitan kita. Banyak berita bohong yang beredar, tidak jelas kepastiannya, sehingga kita pun juga ikut termakan bahwa itu kadang-kadang informasi yang sudah 5 tahun yang lalu diposting lagi, sehingga itu menunjukkan ketakutan dan keresahan buat kita. Itu menjadi kesulitan baru juga. Ya, hoax-hoax ini sangat beredar dan sangat populer di saat-saat sekarang ini. Sehingga entah itu video, entah itu cerita yang membuat kita menjadi informasi yang seolah-olah itu informasi yang valid. Termakan oleh isu-isu atau masalah yang beredar yang didengung-dengungkan. Ya masalah keuangan lah, nanti ada resesi lah, hal-hal yang ini obatnya mahal, sehingga membuat orang menjadi rush, atau takut, atau nanti produksi makanan berkurang, sehingga semua orang menyerbu supermarket, sehingga memborong apa adanya, akhirnya yang diuntungkan adalah ya pengusaha supermarket. Tapi akhirnya tidak terjadi apa-apa. Makanan tersimpan terlalu banyak dan jadi busuk. Itu menjadi kesulitan kita juga. Itulah hal-hal yang kadang-kadang kita membuat kita termakan oleh isu-isu atau masalah yang beredar didengung-dengungkan. Kita tidak pernah mengoreksi lebih jauh apakah benar atau tidak masalah informasi itu. Dan terciptanya keresahan mengakibatkan memberi asumsi pribadi yang salah. Itu tadi, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa dengan termakan isu-isu itu tadi mengakibatkan kita memiliki asumsi pribadi yang salah. Tentu kita harus tadi komunikasi kita sulit sehingga kita tidak punya referensi yang kuat dan cukup sehingga membuat kita menjadi resah. Juga kita mulai berpikir yang tidak-tidak sehingga kita terbelenggu oleh kesulitan itu. Itulah akibatnya karena kita berpikir yang tidak-tidak, karena ini, karena itu, dan akibatnya ini, dan akibatnya itu, sehingga membuat kita terbelenggu oleh kesulitan itu. Dan itu kita tidak menjadi dewasa, sehingga kita kembali seperti kekanak-kanakan, dan itu memberikan kita sikap kita menjadi tidak friendly atau tidak bersahabat kepada lingkungan kita. Itulah mengakibatkan kita mengalami kesulitan. Ya, kesulitan-kesulitan ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi resah, ya tidak heran kalau iblis pun atau setan pun juga ikut membisikkan sesuatu supaya kita betul-betul menjadi susah. Mengalami keraguan yang mengakibatkan kita menjadi kesulitan untuk memastikan. Ini juga bagian dari hal yang karena kita kurang informasi, kita menjadi ragu. Kita tidak firm, kita tidak memiliki kepastian, tidak memiliki informasi yang tahu betul bahwa kita butuh yang namanya informasi yang kuat. Ya. Itulah kehidupan kita sehari-hari selalu dirundung masalah hal-hal seperti itu. Menjadi beban pikiran kita, artinya kita merasa terbebani oleh kesulitan itu. Sehingga, aduh, kayaknya kok nggak ada orang lagi ya yang mau membantu saya. Itu yang membuat kita selalu menjadi hal-hal yang membuat kita jadi tidak dewasa. Mengakibatkan kita sesuatu yang benar-benar nggak memiliki pemikiran yang positif. Dan itulah kesulitan yang terpicu terpanjang atau terpopuler sepanjang sejarah selama saya hidup pun juga saya rasa juga dimiliki oleh teman-teman atau semua yang pendengar dalam renungan ini mengalami hal kesulitan yang sama. Saya rasa dari A sampai G itu adalah hal-hal yang sangat populer dan sangat relevan di mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami seperti itu. Itulah kesulitan. Nah, kesulitan itu tentu upaya manusia untuk mencari solusinya supaya kita mengurangi kesulitan itu. Artinya banyak motivator-motivator yang membawa kita untuk merubah pola pikir. Saya rasa itu ada benarnya. Jadi ya kita harus mencari teman yang bergaul untuk bisa memberi nilai positive thinking. Nah, merubah pola pikir ini juga tidak gampang karena kita pun juga harus hati-hati. Banyak orang merubah pola pikir itu justru bisa menjerumuskan kita. Kita harus betul mencari kepekaan, yang mencari pengertian yang baik dan benar mengenai merubah pola pikir ini. Tentu solusinya lebih baik,
untuk mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Ya. Ini harus kita tahu dan sadari bahwa merubah pola pikir itu adalah bagian dari cara kita untuk mengatasi kesulitan. Karena pola pikir yang lama, yaitu yang membuat kita terbelenggu, seperti tadi yang sudah digambarkan dari A sampai G tadi, membuat kita menjadi kesulitan itu. Nah, cari pengetahuan yang sepadan, artinya sebisa mungkin cari informasi yang berkualitas, ya, dari sumber informasi yang dapat dipercaya, atau cari orang yang seleksi orang dengan baik dan benar-benar berpengetahuan untuk diajak berdiskusi. Ini juga perlu ada upaya kita untuk bisa mencari orang yang sepadan. Artinya sepadan itu pengertiannya apa yang kita tanya terjawab dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan itu betul-betul bisa ditanyakan kepada teman-teman yang lain juga. Apakah benar yang diucapkan itu, sehingga kita pun punya keyakinan bahwa oke, dengan informasi yang kita dapat, dengan pengetahuan yang sepadan, kita akan mendapatkan satu solusi untuk mengatasi kesulitan itu sendiri. Ini juga masalah uji kepekaan kita, ya, kita juga harus berani bertanya, benar itu informasi. Jangan sampai pertanyaannya membuat kita jadi blunder sendiri gitu loh. Artinya benar-benar kita harus mencari informasi yang kita dapatkan benar-benar terjawab dengan baik dan benar, ya. Kebenaran itu harus benar-benar kita kaji dengan baik, jangan cepat-cepat meresponi pendapatnya, karena itu pun juga kita, karena kurang pengetahuan, kita langsung mengiyakan bahwa oh ya itu benar, tapi belum tentu benar. Itu tadi, itulah pergumulan kita untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu, selalu hal-hal ini selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Allah berdaulat atas kehidupan kita, yaitu Tuhan selalu menghibur. Saya ingat di dalam Amsal 1 ayat 7, ini ayat favorit saya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya Tuhan adalah sumber segala penghibur dan juga informasi dan juga meyakini kita. Tentu untuk berkomunikasi dengan Tuhan tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Ya, tentu juga melalui pergumulan kita. Tuhan menginginkan bahwa kita harus teruji juga, bahwa kesulitan itu harus kita alami juga. Artinya, supaya kita pun betul-betul teruji dengan keyakinan kita sebagai orang Kristen itu betul-betul orang yang betul-betul hidup dengan pergumulan yang ada, sehingga iman kita pun juga diuji, dan kita betul-betul mendapatkan satu bentuk bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya. Nah, kita selalu mengalami di dalam pergumulan kita. Cuman kalau kita berdoa, apakah iya Tuhan menjawab secara instan? Tentu tidak. Hal ini kita harus betul-betul mempunyai ketekunan, rajin untuk bisa terus berdoa supaya kita mendapatkan solusinya. Nah, ini selalu menjadi pergumulan orang Kristen setiap hari. Saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Pada Yakobus 1 ayat 2-8 itu adalah perikop yang mengatakan iman dan hikmat. Ini berkaitan dengan nomor 1 tadi, Amsal 1 ayat 7, yaitu saya menggarisbawahi mengenai hikmat. Ya. Kalau orang yang menghina hikmat, dia adalah orang yang bodoh. Karena Tuhan memberi hikmat kepada kita, ada satu pengetahuan yang betul-betul hanya dapat dirasakan dalam diri kita yang sangat peka. Ya, kita harus memekakan diri kita terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita mengenai informasi itu. Kadang ada informasi yang diberikan oleh orang lain. Kita harus berdoa. Kita selalu bertanya kan tadi, hanya orang yang punya kesepadanan informasi. Boleh itu hanya sekedar referensi. Tapi ada satu sisi kita pun harus punya waktu khusus dengan Tuhan untuk menyinggung masalah pergumulan yang kita hadapi. Benarkah orang yang memberikan informasi itu benar adanya? Kalau bukan, Tuhan akan katakan, pasti kita diberikan satu langkah-langkah yang tidak sadar dengan diri kita, baru kita tahu dengan solusi, oh ternyata Tuhan menghindari supaya dia tidak bertanya kepada orang itu lagi. Bisa seperti itu. Nah, artinya Tuhan akan memberikan kita apa? Informasi dengan cara yang lain. Entah kita secara kebetulan ada orang mau menyatakan, coba buka di
informasi di ini, Wikipedia atau di hal-hal informasi di Google yang lain. Ternyata itu pengetahuan yang membuat kita, oh ternyata ini jawabannya. Seperti hal seperti itu yang kadang-kadang kita harus menyadari bahwa tidak hanya semata-mata informasi dari orang saja, tapi Tuhan memberi hikmat. Ini, kita harus punya pengalaman hikmat itu, di mana Tuhan selalu memberikan jawaban yang lebih jitu. Tentu hal-hal ini saya alami juga, di mana saya mengalami kesulitan untuk mencari informasi, khususnya pada waktu dulu saya bekerja di sebuah perusahaan, yang mana saya harus mencari informasi untuk perizinan, tentu dengan birokrasi yang begitu panjang, banyak jalur-jalur, jalur-jalur orang yang istilahnya calo gitu, sehingga calo yang mana yang benar. Kita nggak tahu calo yang mana yang benar. Ternyata ya kita sulit. Semua mengatakan, oh bisa. Kalau bisa ya berapa lama selesainya juga itu bukan satu jaminan kapan selesainya. Ini menjadi pergumulan saya pada waktu itu. Bagaimana saya harus mendapatkan informasi yang benar dan bisa menyelesaikan itu dengan baik. Ya akhirnya dengan bicara dengan orang sana, dengan orang sini, pulang saya berdoa. Saya berdoa, tentu dipertemukanlah saya pada orang yang betul-betul tulus untuk membantu dan menolong. Dan saya diberikan satu informasi, hubungi dia. Coba kamu bicara sama dia baik-baik, dan semua akan dibantu. Dan benar, saya ketemu orang itu. Dan apa yang terjadi? Di sana pun banyak sekali apa yang harus saya penuhi, yaitu studi-studi dan dokumen-dokumen yang harus dibuat. Satu lagi pergumulan, di mana saya belum menyiapkan hal itu, dan itu memakan waktu yang cukup lama. Karena apa? Hal itu harus dibuatkan sebuah dokumen-dokumen, dan juga survei-survei. Itu yang membuat saya semakin rasanya kok jadi tambah sulit ya. Memang itulah sebuah pergumulan yang harus saya hadapi. Tapi saya harus tahu bahwa itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, izin itu tidak akan keluar. Mau nggak maulah saya lakukan itu. Dan berbulan-bulan akhirnya sampai pada saat tertentu saya mendapatkan gambaran bahwa di dalam persiapan dokumen itu ada saja drama-drama persiapan itu yang susah untuk harus kita penuhi karena harus menghubungi pihak ketiga, ada juga ahli-ahli yang harus ikut membackup untuk melakukan studi itu. Sehingga banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam menyiapkan dokumen itu. Tapi puji Tuhan, segala sesuatunya karena saya juga di dalam proses itu melakukan doa juga pada malam hari. Tuhan memberikan satu progres atau kemajuan di dalam persiapan itu sehingga terwujudlah dokumen itu dengan baik. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita memang luar biasa Tuhan menolong kita kalau kita berdoa, bukan berarti terus langsung instan selesai, tetapi juga Tuhan memberikan kita melewati peristiwa untuk pergumulan itu harus dilalui. Tetapi akhirnya bagaimana? Memang selesai. Dan di situ saya merasa satu kemenangan di mana iya ya. Akhirnya saya jadi berpengetahuan sehingga orang untuk mau melakukan hal yang sama, banyak orang-orang bertanya kepada saya, gimana sih caranya? Akhirnya saya berpengetahuan. Itulah yang membuat saya hikmat yang didapatkan dari Tuhan, memberikan saya pengajaran bagaimana untuk mendapatkan satu hasil yang maksimal, tentu dibutuhkan ketekunan. Akhirnya apa? Ya, dokumen itu sangat otentik dengan stempel yang asli, tanda tangan basah istilahnya, semuanya dokumennya baik dan rapi. Buat saya itu ada satu prestasi dan satu kesukacitaan saya di mana saya melibatkan Tuhan untuk bisa membantu di dalam pergumulan saya. Iman dan hikmat itulah bagian dari apa yang saya lakukan selama waktu saya mengalami kesulitan itu. Dan benar, setiap ujian terhadap iman kita dapat menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan sesuatu apapun. Inilah yang menjadi kekuatan saya. Saya yakin bahwa apapun yang kita imani, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semua. Nah, di dalam Yakobus 1
lanjutannya yaitu di 12:18 ada perikop mengenai pengujian dan pencobaan. Pada perikop ini tertulis berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itu betul. Saya merasakan betul-betul apa yang dikatakan ini terjadi pada diri saya. Ini harus menjadi kesaksian saya, di mana kalau orang mendengar saya punya renungan, saya harus menyatakan perikop ini benar-benar janji Tuhan tuh benar-benar ada. Tetapi itu tadi, dengan tahan uji itu kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Apa yang dimaksud mahkota kehidupan? Kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Artinya kita mengetahui bahwa Tuhan itu memiliki satu hal yang betul-betul menolong kita di dalam kesulitan kita. Memang kesulitan itu tidak dilakukan seperti kita ketemu orang, kamu butuh uang, nih uang. Tidak seperti itu. Tapi kita merasakan ada satu proses di mana Tuhan akan mempertemukan orang-orang yang baik dan benar. Kalau kita sungguh-sungguh meminta dengan Tuhan, itulah. Tentu harus tahan uji, karena untuk melalui proses itu pun mendapatkan orang yang kita harapkan, itu juga mengalami pintu-pintu yang cukup bergumul ya, artinya tidak selamanya kita ketemu orang langsung dapat, berliku-liku. Nah, tahan uji itulah yang membuat kita semakin baik. Orang Kristen memang harusnya seperti itu. Karena kita udah merasakan, aduh males udah males kalau udah kayak gini, udah banyak liku-likunya, kita udah nggak tahan uji lagi, akhirnya kita tidak menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Hal-hal seperti itu yang harusnya kita tahu, bahwa tidak selamanya kita dapatkan pengertian di dalam hal duniawi, bahwa kalau kita yakin kita sukses mendapatkan sesuatu, tapi kita yang utama adalah mahkota kehidupan, di mana kita mendapat hikmat bahwa Tuhan itu benar-benar berdaulat atas kehidupan kita. Artinya, kita tahu kepada siapa kita memohon dan kepada siapa kita meminta pertolongan. Saya selalu memiliki 1 atau 2 ayat atau lebih ya, saya tulis di dalam handphone saya, HP saya, note saya, untuk selalu diingat, untuk menguatkan dan menghibur kita dalam kesulitan. Kadang-kadang kita tahu bahwa Alkitab itu tebal sekali, tapi kalau kita punya ayat-ayat favorit, itu betul-betul menguatkan kita. Saya merasa banyak kumpulan-kumpulan ayat-ayat yang buat saya itu membuat saya menjadi pede, meyakin. Karena apa? Itu tadi, kalau kita imani dan kita percaya bahwa Tuhan Allah akan menolong kita sesuai janjinya, itu betul. Hanya kita bagaimana cara menyikapinya, itu tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita mau berinteraksi, khususnya dalam arti berdoa dengan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan jawaban itu melalui apa yang kita gumuli. Tentu kesimpulannya adalah berdoa di tengah kesulitan itu memang benar. Kalau temanya hari ini adalah menang di tengah kesulitan, ya berdoalah kemenangan kita untuk menghadapi kesulitan itu sendiri. Ya. Karena daripadanya lah aku mendapat penghiburan. Ya, saya mendapat penghiburan. Cari dan ambil ayat firman Tuhan yang relevan dengan pergumulan kita. Ya, itu saya lakukan juga. Itulah yang menguatkan kita. Apa artinya firman Tuhan dalam Alkitab? Kalau kita masih ragu, cemas, dan merasa belum mendapatkan penghiburan dan penguatan. Saya rasa dengan renungan yang singkat ini, saya tidak berpanjang lebar, tapi paling tidak kita mendapatkan satu tips-tips yang boleh katakan cukup instan, karena saya percaya semua pendengar sudah cukup dewasa rohani, dan juga sudah memahami, dan juga sering mendengarkan kebenaran firman. Hal-hal ini hanya sekedar untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Kalau kita berdoa dengan baik, Tuhan kasih jalan untuk mengatasi kesulitan itu. Yang namanya problem itu ada, ya kalau orang dunia mengatakan ada expired-nya gitu. Tidak selamanya sampai mati kita tuh mengalami kesulitan yang sama. Kesulitan itu biarlah yang Tuhan katakan hanya cukup sehari saja. Esok hari ada kesulitan yang baru. Artinya kita tahu bahwa kesulitan itu ada waktunya. Dan suatu saat juga akan tersolusikan atau akan mendapatkan jawabannya. Dan tentunya kita mengalami kemenangan di dalam kesulitan itu sendiri. Tapi bukan berarti sudah selesai kesulitan itu.
Besok lagi ada kesulitan baru lagi. Artinya apa? Ya itu dah, kita harus bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita dengan kekuatan pengertian Roh Kudus, memberikan kita sesuatu sehingga kita mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya itu menjadi berkat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur dan terima kasih. Sungguh indah di mana firman yang singkat ini kiranya hamba dapat menyampaikan, memberikan kekuatan kepada semua yang mendengar, bahwa dalam tema menang di tengah kesulitan, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom.